sahabat Fresh Juice, Horas. Semoga tetap sehat ya, dimanapun kalian berada saat ini. Perkenalkan, saya Melita Sari Purba, member DFG Fellowship 12 dari Bandung. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 22 April 2022 bersama Kak Ali Antonius, member DFG Fellowship 12 dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan juga teman-teman UMK. Mari kita sama-sama menikmati Fresh Juice hari ini, yang bahan bakunya diambil dari Injil Yohanes, pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu, berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Keluarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jal yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Zaman sudah berubah. Rasanya dahulu kita itu merasa berteman dengan orang lain apabila kita sudah pernah bertemu, sudah saling bicara, atau dulunya pernah tetanggaan. Tapi sekarang kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa harus bertemu atau ngobrol. Paling cuma berdasarkan foto profil yang diprakarsai oleh sosial media. Orang merasa terengage atau terkoneksi satu dengan yang lain. Orang merasa apa saja yang dia lakukan perlu dibagikan, perlu orang lain tahu. Walau kadang ada yang kebablasan. Kalau tidak percaya, sekarang coba nih ketik di sosial media, "Saya lapar." Pasti ada saja yang komentar atau beri tanda like atau love. Padahal lapar harusnya makan ya, bukan update status. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kisah di bacaan Injilnya keren sekali. Apalagi kalau dibuat dalam bentuk video dan diposting di sosial media yang bisa kita nonton bersama. Isinya kira-kira begini. Ada sekelompok laki-laki yang pergi melaut hampir semalaman, tapi hasilnya nihil. Lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mereka sendiri agak ragu. Siapa ya orang itu? Lalu orang itu memberi perintah, mereka ikut saja. Dan tanpa diduga, hasil tangkapan mereka 153 ekor ikan besar. Dan mereka hanya ada belasan orang.
Itu kalau dimakan bersama itu bisa sekenyang-kenyangnya karena ikan sebanyak itu. Acara mancing atau mukbang sekalipun, kalau dapat ikan sebanyak itu, hostnya bisa kaget-kagetan. Sahabat Yesus yang terkasih, satu hal yang dapat kita ambil dari bacaan Injil hari ini, jika dahulu kita pernah dekat dengan Tuhan, dan saat ini kita merasa seolah Tuhan jauh sekali dari kita. Kisah di bacaan Injil hari ini bisa kita pakai sebagai pedoman. Kita berusaha untuk tetap taat dalam situasi apapun. Saya tahu, ini lebih mudah saya ngomong dibanding praktiknya, karena saya sendiri pun saat ini sedang bergumul. Saya kurang tahu kondisi saat ini seperti apa teman-teman UMK. Pekerjaan, studi, atau apapun itu. Yang mungkin saja saat sekarang ini sedang berantakan. Atau kita merasa sudah berusaha maksimal, tapi belum berhasil. Padahal kita merasa, saya ahli di bidang ini. Itu mah pekerjaan saya, makanan saya sehari-hari. Tapi kenapa hasilnya begini ya? Tunggu dulu. Jangan buru-buru pergi. Memangnya menurut sahabat-sahabat semua, Petrus dan rasul-rasul yang lain yang hari ini kurang ahli apa dalam hal menangkap ikan? Kerjaan mereka itu adalah nelayan sebelum mereka kenal dekat dengan Yesus. Mereka tahu kapan harus melaut. Mereka tahu ke arah mana mereka harus menebarkan jala. Tapi dalam bacaan Injil hari ini, semua itu tidak bekerja. Sobat, jika saat ini kamu sedang merasa buntu, coba rendahkanlah dirimu dengan lututmu, ketupkan tanganmu, dan ketuklah pintu kerajaan surga lewat doamu. Sahabat Yesus yang terkasih, saya ingin berbagi sebuah kisah bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong saya dari kekhawatiran. Dulu waktu kuliah, saya sudah menyelesaikan penelitian saya lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Saya sudah senang nih. Tadi sangka dosen saya yang seorang profesor meminta saya untuk membantu proses penelitiannya. Beliau minta dibantu. Saya dilema. Apakah saya tolak atau saya ambil tawaran itu? Kalau saya tolak, beliaunya dosen yang akan membimbing saya untuk menulis tesis. Bisa diperlambatnya nanti urusan saya. Tapi kalau saya terima, saya sebenarnya ragu. Karena sebelumnya penelitian ini sudah gagal oleh mahasiswa S3. Lah, saya sendiri S2-nya saja masih dalam proses. Tapi setelah dipikir-pikir dan juga berdoa, saya akhirnya ambil tawaran itu. Benar saja, ruwetnya bukan main penelitian ini. Saya bahkan tidak bisa tidur dengan tenang hampir selama 2 bulan karena mengkhawatirkan hasil penelitian ini. Bahkan sering sakit kepala juga waktu itu. Karena ini di lapangan penelitian yang menanam sampel-sampel tanaman untuk diambil hasilnya, itu banyak sekali sampel yang mati dan dimakan hama. Saya pikir ini kalau gagal, tamat sudah impian saya untuk bisa lulus tepat waktu. Saya masih ingat waktu itu setiap sore saya berkunjung ke lapangan untuk memantau sampel-sampel itu seperti apa di lapangan. Nah, sambil berjalan-jalan melihat sampel itu, saya biasanya berdoa, entah berdoa Bapa Kami, entah berdoa Salam Maria. Tapi jujur saja, waktu itu berdoa, lebih banyak takutnya dibanding percayanya. Karena pilihan cuma itu waktu itu, hanya berdoa. Sambil saya berbuat apa yang saya bisa. Singkat cerita, waktu data dikumpulkan dengan sampel-sampel itu dipanen, nah itu cukup saja untuk diambil data dan dianalisa. Saya juga bingung sendiri, ini datangnya dari mana ya? Bukannya waktu itu banyak sampel yang mati. Dosen saya yang seorang profesor itu, dia bangga dengan saya. Dia bahkan bilang, wah kamu hebat ya. Padahal mahasiswa S3 sekalipun waktu itu gagal. Saya jujur saja dalam hati senang, berharap nanti urusan tesis saya, entah bimbingan, entah konsultasi, diperlancar. Dan memang hasilnya seperti itu. Akhirnya, itulah yang mengantarkan saya menjadi mahasiswa pertama di kelas yang wisuda dengan predikat tercepat. Dan itu waktu itu membuat saya banyak sekali meneteskan air mata bahagia karena bantuan Tuhan itu. Saya merasa seolah di prank Tuhan, tapi prank yang bikin nangis begitu. Mungkin Petrus malu karena tidak mengenakan baju saat dikunjungi Yesus. Saya malu karena meragukan kasihnya. Sobat,
Jika saat ini kita bisa ter-engage dan terkoneksi dengan orang lain di sosmed tanpa harus pernah bertemu, harusnya kita bisa ter-engage dengan Tuhan karena kasih-Nya, lewat like, share, dan percayakan perintah-perintahnya melalui hidup kita sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bagaimana sahabat-sahabat Fresh Juice? Sudah siap lebih engage sama Tuhan kan? So pastilah ya. Terima kasih kepada Kak Ali Antonius untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.